Selamat pagi Sobat Unibos, di mana saja berada. Baik, hari ini kami dari Fakultas Psikologi kedatangan tamu dari Himpunan Psikologi se-Indonesia. Ada Ketua HIMSI, Bapak Dr. Andi Matulesi. Apa kabar Pak? Kabar baik. Ini pagi banget ini kita di sini. Iya. Saya juga baru bangun ini kayak masih seperti masih mengawang-awang. Tapi Sobat Unibos, kita ada beberapa informasi penting nih dan mungkin menarik buat teman-teman sekalian untuk disampaikan dan kita obrolin pada pagi hari ini. Jadi Pak Andik ini kemarin datang ke Makassar untuk menandatangani 3 MOU sekaligus di 3 universitas yang memiliki fakultas psikologi. Jadi padat banget, hektik. Terima kasih Pak pada pagi ini sudah menyiapkan waktu buat kami untuk hadir di podcast pagi ini. Jadi kita mungkin langsung aja ya tanya-tanyanya Pak. Ini kan terkait dengan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi PLP nomor 23 tahun 2022. Jadi mungkin apa sih Pak sebenarnya yang ingin disampaikan dari undang-undang tersebut gitu? Ya, ada 4 hal yang terkait dengan Undang-Undang 23 tahun 2022 ya. Yang pertama, dengan adanya Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi ini, kita memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum. Tidak hanya pada psikolog sebagai profesi, tetapi juga kepada klien, kepada masyarakat, sehingga ada sebuah kejelasan terkait dengan asas legalitas dari proses pemberian layanan psikologi, sekaligus masyarakat juga akan mendapatkan perlindungan dari layanan psikologi yang tidak benar atau dari orang yang memang tidak memiliki kompetensi untuk itu. Yang kedua, terkait dengan perubahan pendidikan. Jadi pendidikan itu berubah total. Kalau yang sebelumnya mapro ya, profesi kita didapatkan dari magister profesi, yang di situ gabungan antara akademik dan profesi. Kalau sekarang ada sebuah kejelasan. Jadi pendidikan itu ada S1, S2, S3, jalur akademik, dan ada jalur profesi, yaitu psikolog umum, profesi spesialis, dan juga psikolog subspesialis. Nah, dengan adanya pengaturan pendidikan itu juga akan berpengaruh pada layanan psikologi yang diberikan. Jadi menjadi semakin berkualitas karena juga ada pengaturan kewenangan, perbedaan kewenangan, perbedaan kompetensi, dan juga perbedaan standar layanan antara psikolog umum, spesialis, dan subspesialis. Dan kalau layanan sudah bagus, pendidikan sudah bagus, maka ujungnya undang-undang ini juga akan memberikan psychological well-being lah, ya, kesejahteraan psikologis pada masyarakat luas. Ya baik. Jadi kemarin itu sempat waktu Pak Andik di kampus itu nyebutin bahwa psikolog di Indonesia itu kurang sekali gitu. Bisa diulang lagi Pak, diinformasiin ke teman-teman bahwa betapa pentingnya kebutuhan psikolog kita di Indonesia. Ya, kalau kita lihat jumlah psikolog secara keseluruhan di Indonesia itu baru sekitar 13.500 ya. Artinya kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia yang sekitar 276 sampai 280 juta, berarti satu psikolog itu harus menangani sekitar 20 ribuan. Ya, artinya itu menjadi sangat tidak ideal gitu. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan itu jumlah psikolog hanya 164 dibandingkan dengan jumlah penduduk yang 8,7 juta sampai 9 juta itu. Berarti satu psikolog itu harus menangani 53 ribu lebih. Jadi sangat tidak ideal. Maka kebutuhan psikolog menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan ke depan, terutama oleh Fakultas Psikologi. Benar-benar. Jadi ini kan terkait dengan kebutuhan psikolog kita, khususnya kami di Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia Timur itu memang masih sangat minim psikolognya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, untuk itu kami bertanya nih, kira-kira apa sih syarat-syarat langkah-langkah pendirian prodi profesi? Semoga nih kita semua nanti di Makassar nih bisa membukanya nanti.
ada beberapa syarat mutlak yang terkait dengan pendirian profesi ya. Tapi yang penting sebenarnya yang nomor satu itu ya perlu dibentuk panitia khusus untuk menyusun borang, menyusun naskah akademik untuk persiapan dari pendirian program profesi psikolog. Yang kedua tentunya disiapkan yang paling penting juga adalah SDM. Jadi SDM itu dipersyaratkan memang S2 yang kemudian psikolog yang punya SSP dan SIPP yang aktif gitu ya, dan juga kepangkatannya ini yang harus disusun dengan baik karena kepangkatan minimal adalah lektor. Selain SDM juga kurikulum juga harus mengacu pada kurikulum yang sudah diberikan oleh AP2TPI, kemudian juga sarana prasarana ya itu juga harus disiapkan dengan baik, terutama sekali tempat-tempat untuk laboratorium praktikum, baik untuk konseling, baik untuk psikodiagnostika, untuk tes dan juga alat-alat tes. Dan yang penting juga adalah adanya MOU dengan HIMSI gitu ya, karena memang dalam undang-undang maupun di dalam Permendikbud 43 tahun 2023 disebutkan bahwa program profesi psikolog ini dijalankan oleh perguruan tinggi gitu ya, jadi hak atau wewenang perguruan tinggi bekerja sama dengan induk organisasi profesi himpunan psikologi. Dan yang terakhir mungkin yang juga perlu disiapkan adalah MOU dan PKS dengan tempat-tempat yang nanti akan menjadi tempat magang atau internship dari mahasiswa itu. Jadi ada banyak ini. Tapi alhamdulillah kemarin kami dari Unibos udah kesampaian untuk membuat MOU. Semoga kedepannya bisa memudahkan kami nantinya. Nah, kan ini dari kemarin kita nunggu-nunggu ya Pak. Kan ada 19 universitas saja yang baru bisa membuka, yang memiliki MAPRO kemarin dan akhirnya bisa membuka prodi profesi psikologinya. Nah, kami yang belum punya MAPRO-nya ini lagi nunggu-nunggu kapan sih waktunya ini buka, kapan daftar nih gitu. Karena di Siaga itu belum bisa kan bukanya. Sekarang ini memang lagi yang mendapatkan privilege itu adalah 19 perguruan tinggi yang memiliki MAPRO sebelumnya dan kemudian mendapatkan izin dari Dikti tentang pendirian program profesi psikolog ini. Nah, untuk yang lain di luar 19 perguruan tinggi ini memang menunggu keputusan Dirjen Dikti tentang persyaratan pendirian program profesi psikolog, yang kemudian dari hasil persyaratan ini kemudian setelah ada SK-nya kemudian masuk ke Siaga, maka kemudian kampus-kampus Fakultas Psikologi bisa mengajukan itu. Ya, semoga di awal tahun depan sudah bisa teman-teman dari Fakultas Psikologi bisa segera memasukkan ya, karena kalau saya sih realitas kebutuhan program profesi ini memang sangat urgent ya, sangat penting, karena jangan sampai nanti program profesi hanya ada di Jawa gitu. Karena selama ini kan memang dari 19 perguruan tinggi yang sudah ada profesi, itu 18 ada di Jawa gitu. Hanya satu yang ada di Sumatera Utara. Artinya di bagian barat saja gitu. Sementara di bagian timur tidak ada atau belum ada. Ya Pak, kami juga semuanya dulu ngambil ininya di Jawa semua pada Sama ya, di Jawa ya. Okay. Jadi alumni psikologi itu jarang banget yang magisternya itu di Makassar, karena emang belum ada. Tapi betul. Sekarang kayaknya di UNM sudah ada Magister Science ya kalau nggak salah. Ya, kalau di UNM baru Magister Science ya. Iya. Satu-satunya tuh di Sulawesi Selatan tuh Makassar. Baik, ini kita ngomong soal Unibos ya Pak. Kita mau nanya-nanya bagaimana persepsi Bapak nih kira-kira soal Unibos. Nah, terkait untuk pendirian program profesi ini setelah berkunjung ke Unibos, gimana sih kans-nya Pak? Ya kalau yang pertama kan memang payungnya sudah ada ya. Jadi MOU-nya sudah ada sehingga kemudian ini relatif lebih lebih clear, lebih mudah, ya, tantangan juga untuk mempersiapkan gitu ya. Kalau saya lihat sekarang kan semua masyarakat bisa melihat langsung dari pangkalan data, kemudian dari Google, dari apapun lah informasi.
Jadi saya yakin juga Unibos ke depan kalau dipersiapkan dengan benar ya, terutama SDM ini. Kalau yang lain-lain kan mungkin secara fisik bisa dipersiapkan, MOU bisa disiapkan, tapi SDM ini yang sebenarnya menjadi kunci gitu ya. Karena ke depan nanti akreditasi dan sebagainya itu SDM menjadi kunci ya. Oleh karena itu mungkin yang perlu diperbarui oleh Unibos ya itu SDM. Kalau yang lain-lain saya lihat sarana prasarana, kemudian prestasi, kemudian akreditasi dan sebagainya kan sebenarnya sudah memenuhi syarat gitu ya. Tetapi SDM ini yang mungkin perlu disiapkan karena nanti ke depan tidak hanya persyaratan 5 dosen itu saja gitu ya, tetapi juga bagaimana peningkatan kompetensi dosen di masing-masing bidang. Karena psikolog umum nanti ada bidang yang terkait dengan kesehatan, tempat kerja, kemudian juga komunitas dan juga pendidikan. Jadi artinya pada saat kemudian berdiri berarti kan ada proses tidak hanya perkuliahan tapi proses pembimbingan magang. Nah, dalam proses pembimbingan magang ini kan paling tidak satu dosen kan harus paham terkait dengan 4 bidang tadi gitu ya. Nah ini juga harus bisa diselesaikan, misalnya mengundang pakar-pakar yang terkait 4 bidang tadi biar ada kesamaan di dalam proses perkuliahan maupun proses pembimbingan magang. Jadi masih banyak nih PR kami. Iya, betul. Kalau Bapak tuh waktu pertama kali mendengar nama Fakultas Psikologi Unibos, Universitas Boswa, apa sih yang terkesan dari? Ya, yang pertama saya kan baru pertama ke Unibos ya, yang pertama. Kesan pertama memang selalu saya kaitkan dengan industri sih ya, karena Boswa itu kan sebuah perusahaan besar gitu ya. Pasti orientasi ke depannya pasti menyiapkan SDM yang memang memiliki kemampuan di bidang industri dan organisasi. Dan menurut saya kalau juga nanti mendirikan program profesi, kekhasan itu juga harus dibangun gitu. Walaupun menguasai 4 bidang, tapi harus punya kekhususan yaitu misalnya kemampuan SDM, apakah itu S1 psikologi atau profesi psikolog yang punya kemampuan meningkatkan produktivitas SDM, menyelesaikan persoalan-persoalan di perusahaan. Karena sebenarnya ini adalah kekhasan itu harus bisa menjadi hal yang penting gitu. Jadi pada saat muncul Boswa itu saya pikir pasti, wah ini orientasinya pasti industri kan, organisasi gitu. Karena memang perusahaan besar yang menumpang, holding company yang besar itu menurut saya juga bisa menjadi hal yang positif ya, menjadi hal positif yang harus kita optimalkan gitu, yang menjadi ciri khas kita. Baik, jadi sebenarnya memang Pak, jadi ciri khas kami itu pencirinya itu memang kita fokuskan ke psikologi industri dan organisasi. Jadi berarti udah dapat nih karena udah di Bos ya, karena memang sangat ini ya related dengan corporate ya Boswanya itu. Betul. Ya, jadi alhamdulillah kalau jadi pas ya, walaupun baru sekali tapi sudah bisa terbangun image-nya lah. Tapi itu menurut saya penting ya. Personal branding, kemudian institutional branding itu harus menjadi hal yang penting. Sehingga orang kalau saya pengen meningkatkan kemampuan dalam konteks psikologi industri, pasti akan ke Boswa gitu. Ya, kalau selama ini kan kampus-kampus kan sangat umum gitu ya. Jadi mau ini ke sana, mau persoalan pendidikan juga ke sana, persoalan ke sana. Nah, kalau kecenderungan tren di berbagai kampus-kampus di luar negeri ya, misalnya contoh paling gampang dekat misalnya Malaysia misalnya. Ya, kalau dia fokus pada industri gitu. Ya. Jadi tidak kemudian semuanya bisa gitu kan. Itu sih. Alhamdulillah. Udah itu Jip. Udah bisa kata-kata. Berarti udah dapat ilmu nih Pak ya. Tapi udah bukan pertama kali kan Pak ke Makassar. Ke Unibosnya yang pertama kali. Unibos pertama kali ke kampusnya, ke fakultas psikologinya, ketemu Pak Rektornya. Kan menarik juga karena Pak Rektornya juga punya punya keinginan yang besar kan untuk mengembangkan psikologi. Dan menurut saya tidak hanya program profesi saja gitu. Tetapi juga harus dipertimbangkan ke depan saya mendirikan S2 psikologi. Karena pengembangan keilmuan juga harus dipikirkan, tidak hanya pengembangan keprofesian. Bahkan kalau memungkinkan, kalau sudah ada doktor yang banyak,
ya jangan takut untuk mendirikan S3 psikologi. Amin Pak, ini kami ngejar ini. Karena pangsa pasarnya kan banyak, Banyak. Kalau saya lihat misalnya gini, kalau misalnya masing-masing kampus mendirikan profesi ya, belum tentu loh alumni dari masing-masing itu bisa menerima. Karena program profesi pasti jumlahnya terbatas. Misalnya pertama kali didirikan, misalnya ngambilnya hanya 30 misalnya. Tapi kan tidak, padahal kalau kita lihat lulusan masing-masing kampus kan lebih dari 30. Iya, benar, Pak. Jadi memang menurut saya prospek ke depan memang harus dipikirkan berdirinya program profesi psikologi. Untuk terakhir nih Pak ya, Ya. kira-kira nih apa harapan Bapak terhadap perkembangan psikologi di Makassar khususnya dan Ya. Sulawesi, Indonesia Timur lah Ya. ke umumnya. Kalau saya kan sudah melanglang buana ya, dari Sulawesi, Kalimantan, Maluku Utara, kemudian Papua gitu ya. Nah, seharusnya memang Makassar itu bisa menjadi bagian penting peningkatan, pengembangan keilmuan dan keprofesian psikologi di Indonesia Timur. Ya, karena menurut saya tempat-tempat lain itu tidak sebesar Makassar dalam konteks jumlah mahasiswa, jumlah kampus, kemudian prestasi di kampus itu. Jadi memang tugas besarnya dari teman-teman Unibos ya harus menjadi bagian penting untuk meningkatkan SDM di Indonesia Timur, mulai dari Papua sampai dari Sulawesi itu sendiri. Amin, semoga ini bisa ya Kak. Ya, Segera kayak gitu. harus bisa. Dan kalau saya lihat memang kan sumber daya manusia, contoh di Unibos kan dosennya juga banyak gitu ya, dan Budekan sendiri kan lulusan luar negeri gitu ya. Jadi menurut saya karena tidak semua kampus di Jawa pun itu punya dosen-dosen yang punya kapasitas, kompetensi atau mendapatkan pendidikan dari luar negeri misalnya. Ya, ini menurut saya jadi satu hal yang penguat gitu ya, penguat reward bagi Unibos untuk kemudian tetap meningkatkan kapasitas dan kompetensi dosen-dosennya. Sehingga orang misalnya gini, yang disebut sebagai branding ya, pada saat kita bicara Unibos, yang satu industri, yang kedua Indonesia Timur. Iya. Itu menurut saya menjadi hal yang sangat Oh, penting. kata kuncinya itu. Ya, Indonesia Timur tuh menarik buat saya Iya. pribadi ya Pak, itu betul. menarik banget itu untuk dijadikan personal branding untuk, Iya. atau apalagi institution brandingnya itu. Ada pesan lagi buat kami Pak? Ya, perkembangan psikologi itu kan tidak berhenti. Setiap hal yang dikatakan perilaku itu kan tidak stagnan, tidak berhenti. Pasti ada pengembangan-pengembangan yang besar. Oleh karena itu, jangan berhenti untuk belajar. Jangan berhenti untuk mengembangkan keilmuan. Walaupun sudah S3, tetapi tetap harus ikut berbagai kegiatan-kegiatan kegiatan pengembangan kompetensi di seminar, di workshop, dan sebagainya. Dan yang kedua, saya titip juga untuk mengembangkan organisasi HIMSI. Ya, karena HIMSI sendiri kan menjadi perwakilan dari negara Indonesia di berbagai organisasi psikologi internasional. Dan ke depan nanti kan yang undang-undang inilah yang menjadi bagian penting di dalam pengembangan organisasi. Saya tertarik itu Pak. HIMSI kan udah banyak banget kerjasama dengan internasional. Betul. Nah itu bagaimana kalau kami yang misalnya Ya. di fakultas atau Ya. universitas tersendiri itu bagaimana untuk menjalin kerjasamanya lagi setelah perpanjangan dari MOU yang sudah dilakukan oleh HIMSI dengan lembaga-lembaga internasional saya lihat. Karena dengan Ya. APA juga ya Pak, ada juga. Betul, ya. betul. Jadi gini, saya tertarik dengan pandangan Pak Rektor kemarin ya, bahwa MOU itu jangan hanya sekedar tulisan gitu ya. Dan MOU ini tidak hanya sekedar program profesi saja loh, Betul. ya. Tetapi pengembangan yang lain juga perlu dilakukan. Jadi kalau misalnya ada sebuah seminar internasional yang dilakukan Unibos, nanti kerjasama dengan HIMSI, nanti kami akan carikan tokoh-tokoh organisasi psikologi di ASEAN, Asia atau di Eropa, Amerika. Oke, ini menarik. Berarti kami udah ada tempat untuk
Betul. meminta bantuan. Siap. Siap. Baik, saya kira itu aja sih pertanyaan. Terima kasih banyak sekali Pak Andik sudah datang ke Sama-sama, sini Berikan. mengunjungi kami di Unibos. Semoga ini bukan kunjungan pertama dan terakhir, Pak harus datang lagi Siap, nanti. Dan habis ini mau makan palu basah ya Pak. Baik. Itu yang penting gitu. Oh iya Pak, kayaknya udah mau buru-buru ini biar bisa makan palu basahnya gitu. Baik, Sobat Unibos di mana aja, terima kasih udah bersama kami hari ini dan semoga informasi yang kita berikan pada hari ini bisa memberikan insight ya buat kita dan teman-teman yang psikologi daftar HIMSI sekarang juga. Betul. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di podcast lainnya. Terima kasih. Selamat pagi. Bye.